Hari ini 30 Maret 2019, bangsa Indonesia merayakan Hari Film Nasional. Ini menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali merayakan pencapaian dunia perfilman Indonesia dalam membangun peradaban negeri ini. Film menjadi salah satu hiburan penting bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai media hiburan, film juga memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia. Karenanya, setiap 30 Maret diperingati sebagai Hari Perfilman Nasional. Lahirnya Hari Film Nasional memiliki perjalanan panjang. Dikutip dari situs Rappler.com, dunia perfilman Indonesia sudah mulai berjalan sejak era penjajahan Belanda. Hal ini ditandai dengan berdirinya bioskop pertama di Indonesia pada 5 Desember 1900 di daerah Tanah Abang bernama Gambar Hidup, yang kala itu hanya menayangkan film bisu. Salah satunya film Lutung Kasarung yang tayang di tahun 1926. Film karya sutradara Belanda J. Kruger dan L. Voltorp ini adalah film bisu pertama di Indonesia. 2 tahun kemudian muncul film bisu kedua berjudul Lili van Shanghai, hasil karya pekerja film dari Shanghai. Masuk di masa penjajahan Jepang, produksi film Indonesia mengalami penurunan, lantaran Jepang menggunakan film sebagai alat propaganda politik. Di masa ini, badan perfilman yang beroperasi di Indonesia hanya memproduksi 3 film, yaitu Pulau Inten, Bunga Semboja, dan 1001 Malam. Pasca kemerdekaan Indonesia, barulah industri perfilman Indonesia mulai bangkit kembali. Pada 30 Maret 1950, bertepatan dengan hari pengambilan gambar film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi, garapan Usmar Ismail. Film ini juga diproduksi oleh perusahaan film asli Indonesia, Perusahaan Film Nasional Indonesia atau Perfini, di mana Usmar Ismail menjadi salah satu tokoh pendirinya. Film Darah dan Doa yang mengisahkan perjalanan panjang prajurit Indonesia menjadi film pertama yang menggambarkan ciri khas Indonesia dan dinilai sebagai titik bangkitnya perfilman tanah air. Kesuksesan film ini pun akhirnya diakui pemerintah Indonesia dan untuk pertama kalinya bangsa Indonesia menetapkan 30 Maret sebagai Hari Film Nasional. Dan dalam beberapa tahun terakhir, dunia perfilman di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hingga terlahir para sinias berkualitas yang mampu membuat film yang layak bersaing di ranah internasional. Maju terus perfilman Indonesia. Nelly Himami, CNN Indonesia. Ya, sudah terhubung bersama kami salah satu sinias Indonesia yang sudah merambah internasional, Livi Cheng. Selamat, saya nggak tahu sih sekarang lagi di Korea Selatan ini waktunya jam berapa ya, Livi? Ya, saat ini sedang di Korea Selatan. Oke, selamat malam, saya baru dapat informasinya nih. Livi lagi di Korea Selatan, ada acara apa ya kalau boleh tahu? Saya besok menghadiri premier film Bali Beast of Paradise, film yang saya sutradarai yang sebelumnya sudah tayang di bioskop-bioskop Amerika. Besok premier, mulai April tayang di bioskop-bioskop di Korea, jaringan Lotte. Wow, congratulations ya sebelumnya, Livi. Oke, ini kan hari ini adalah Hari Perfilman Indonesia Nasional ya. Saya boleh tanya, Livi, bagaimana tanggapannya, perspektifnya tentang perfilman Indonesia saat ini? Menurut saya perfilman Indonesia saat ini bagus ya. Jadi saya juga cukup banyak lihat film-film lokal, itu bagus juga. Banyak yang udah menang festival, so I'm very happy about this. Dan saya lihat di Indonesia tuh banyak sekali talent dan kita negara keempat terbesar ya secara populasi, so I feel like there should be even more films that go international. Oke, dan Livi juga sudah pernah bekerja dengan industri film, baik di Indonesia maupun juga internasional nih. Apa yang benar-benar membedakan bekerja sama antara mereka? I think the structure of the industry is really different. Jadi kalau untuk di Amerika itu biasanya yang membuat film itu kan production house. Jadi saya di-hire oleh production house untuk menyutradarai film. Nah, begitu film itu selesai, kita berikan ke distributor. Nanti distributor yang mendistribusikan dan marketingkan. Nah, kalau di Indonesia ini saya lihat di production house itu yang membuat film, yang mencarikan funding,
yang mendistribusikan juga memarketingkan seperti itu. Jadi industrinya beda banget. So when I first entered the Indonesian film industry, I have to learn a lot. Jadi sampai sekarang aku masih terus belajar juga gitu, karena kita harus bisa lebih multi talent kalau di Indonesia gitu, karena harus banyak aspek yang kita harus handle. Indeed, harus banyak skill yang dikuasain ya. Oke, Livi, saat ini kan perfilman Indonesia sudah mulai dilirik ke dunia atau ke internasional ya. Seperti kalau mungkin bisa kita ingat-ingat ada The Ray, terus Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Nah, kalau menurut Livi sendiri, bagaimana kans persaingan untuk sineas, juga tim kreatif, serta aktor-aktor Indonesia dan juga aktrisnya di mata internasional ke depannya? Mungkin ada yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahi mungkin biar lebih baik lagi? Kalau saya sebelumnya udah syuting beberapa film di Indonesia kerjasama dengan talent-talent dari Indonesia. So I think di Indonesia tuh banyak sekali talent ya. Dan saya lihat film-filmnya juga kan banyak yang udah masuk festival. So I think di dunia internasional memang banyak banget persaingan gitu. Tapi I think sebagai orang Indonesia, sebagai film Indonesia, kita bisa bersaing di luar sana. Tapi kalau yang saya lihat dari, saya kan suka traveling ke beberapa negara juga, mempelajari industri film juga, itu yang di Indonesia tuh yang kurang layar ya. Jadi nggak semua kabupaten ada layar. Jadi I think it would be better kalau setiap kabupaten ada layar. Even mungkin bioskopnya nggak semua, misalnya yang 200 seat atau 500 seat. Kayak di Amerika itu ada bioskop, mungkin bioskop neighborhood gitu ya, bioskop kompleks gitu, mungkin seatnya cuma 30 gitu loh. Nah, I think it would be much better if setiap kabupaten ada bioskop, even yang nggak terlalu gede. Jadi untuk minat untuk para penduduk di Indonesia nih dari 34 provinsi semuanya merata ya. Oke, Livi, berikutnya nih, ada pesan nggak untuk sineas muda yang tidak hanya sedang ya, tapi juga yang baru mau merintis karirnya di dunia perfilman? Kalau pesan saya sih seperti halnya seorang atlet ya, kita sebagai filmmaker harus terus latihan, kita harus setiap hari latihan. So every day, film something, take a photo, edit. Karena dengan begitu kita terus mengasah skill kita. Jangan kita menunggu budget. Karena if we wait for budget, maybe sampai 10 tahun ke depan juga belum tentu bisa nyelesain satu project gitu loh. So I think harus kayak Nike, just do it gitu. Jadi even saya sekarang setiap hari juga self latihan, saya ngambil foto. Itu kan bisa dengan handphone, bisa dengan kamera DSLR, dan kalau di bidang film tuh pasti banyak banget rejection. Kayak film pertama aku kan ditolak 32 kali. Terus banyak banget penolakannya ya. Jadi you have to live in your dreams, working hard and not give up. Because it's okay to fail, it's okay to get rejected, because you only need 1 year to be successful. Nice quotes. Terakhir Livi nih, kan sedang promo ya untuk film, kemudian juga karya Livi yang terbarunya. Mungkin bisa ada bocoran untuk kita bercerita tentang apa, terus mungkin behind the scene dan produksinya seperti apa? Film terbaru saya, judulnya Bali Beats of Paradise. Bali Beats of Paradise. Adalah ceritanya tentang sebuah kisah inspiratif tentang pemain gamelan asal Bali yang sekarang sudah menjadi guru besar di Amerika, namanya Pak Wenton. Jadi dalam film ini kita mengikuti perjalanannya, struggle-nya, sampai bagaimana beliau bisa sukses, sampai dia juga sacrifice, dia meninggalkan keluarganya di Indonesia selama beberapa tahun untuk menyebarkan gamelan di Amerika. Jadi sekarang itu di Amerika gamelan sudah diajarkan di Harvard, di MIT, Berkeley, di UCLA, dan di Amerika pun itu film seperti film Avatar karya James Cameron memakai gamelan, TV series Star Trek juga memakai gamelan, lalu game Nintendo Mario Brothers juga pakai gamelan. Jadi gamelan tuh sebetulnya sudah mendunia gitu. Tapi saya tuh sedihnya kalau di Amerika tuh masih banyak yang belum tahu Indonesia, masih banyak yang belum tahu gamelan, walaupun mereka tahu Avatar, mereka tahu Star Trek. Jadi makanya saya merasa harus ada ini film yang tentang gamelan untuk supaya orang tuh tahu, oh ternyata di balik film Avatar, di balik TV series Star Trek itu adalah alat musik Indonesia tradisional, gamelan, seperti itu. Makanya saya dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles waktu itu bersama-sama memulai untuk membuat film Bali Beats of Paradise yang sebelumnya adalah juga konser gamelan di LA. Okay, what a noble mission you and your team have there.
Ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi Karena filmnya ceritanya. udah tayang di bioskop Amerika bulan November, nanti di Korea bulan April, dan nanti di Indonesia rencananya bulan Juli. Oke, kita baru bisa mendapatkan sekelumit dari Bali Beats of Paradise itu pada bulan Juli mendatang ya, Livi ya, berarti. Baik, terima kasih atas Iya. informasinya dan juga ceritanya, Livi. Senang sekali bisa berbagi dengan Anda. Congratulations dan semangat ya sekali lagi terkait dengan karir perfilman dan juga sinematik Anda. Terima kasih.